Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Untuk menghantarkan kita dalam aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia pada pagi hari ini, setiap saat kita mengalami perubahan di dalam hidup, kita dilahirkan ke dalam dunia ini, tentu kita mengalami banyak perubahan secara fisik, perilaku, sehingga pada saat ini boleh kita memahami, merenungkan betapa signifikannya perubahan-perubahan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam tatanan kehidupan di masa-masa pada saat ini, dalam sistem pekerjaan, sistem pemerintahan, etika, media sosial, budaya, dan lain sebagainya, boleh kita melihat betapa majunya, betapa signifikannya perubahan-perubahan itu boleh terjadi. Perubahan itu kerap kali terjadi oleh karena banyaknya perihal-perihal di masa lalu atau zaman dulu yang tidak lagi sesuai untuk kita lakukan, untuk kita pedomani pada saat ini. Sehingga apa yang lama itu boleh kita tinggalkan, apa yang lama itu boleh kita ubah dan melakukan sesuatu perubahan yang baru di dalam kehidupan ini, untuk menunjang kehidupan yang lebih baik lagi, untuk menunjang kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam perubahan ini membutuhkan banyak hal untuk dapat kita berubah, melakukan suatu perubahan. Tidak dapat melakukan sesuatu hal itu dengan sangat mudah, tapi membutuhkan waktu, membutuhkan pemikiran, membutuhkan ketaatan, disiplin, dan juga lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang boleh kita lihat di dalam nats ini. Firman Tuhan yang Allah janjikan melalui Nabi Yehezkiel, yaitu pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka pada saat itu berada di dalam pembuangan. Mereka hidup di dalam tekanan oleh karena pembuangan itu. Mereka mengalami banyak hal oleh karena dosa-dosa mereka, sehingga kehidupan mereka oleh karena dosa itu, oleh karena ketidaktaatan itu, oleh karena begitu mereka melawan perintah-perintah Tuhan itu, maka Tuhan berjanji, Tuhan ingin membaharui kehidupan Israel setelah mereka akan kembali dari pembuangan Babel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan akan memberikan mereka hati yang taat. Tuhan akan memberikan mereka hati yang penuh percaya dan juga dapat memahami akan perintah dan aturan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan juga akan memberikan mereka roh yang akan membuat mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kehidupan yang lama yang membuat mereka harus terbuang ke Babel, sehingga mereka boleh menderita, semua itu telah diubah oleh Allah. Semua itu telah diubah oleh Tuhan kita, membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang taat, bangsa yang mau tunduk, bangsa yang mau memahami akan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini juga yang boleh kita lihat setelah kita merayakan
Yesus Kristus telah bangkit dari antara kematian. Ini yang telah menanggalkan kehidupan lama kita, memisahkan kehidupan lama kita, bahkan mengubur jauh-jauh manusia lama kita dari keberdosaan itu menuju babak baru di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi manusia yang baru, manusia yang taat, manusia yang setia akan perintah Tuhan. Kita telah hidup di dalam kasih Kristus, di dalam pengorbanannya. Ia telah mati di kayu salib, memberikan kita kehidupan baru di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita memahami, bagaimana kita memaknai dan merenungkan akan kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Nah, oleh karena itu, kita harus terus berupaya. Kita harus terus melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini, menjadi manusia yang baru, hidup yang baru, menjauhkan segala dosa-dosa yang membuat kita harus terjerat ke dalam hukuman selama-lamanya, yaitu kematian yang kekal. Oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, oleh kasih setia Allah kepada kehidupan kita, kita telah menerima anugerah itu. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita menerima kehidupan baru ini, babak baru dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama melakukan, mari kita sama-sama merenungkan akan perintah Tuhan, akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjerat lagi ke dalam kematian selama-lamanya. Menjadi manusia baru adalah tujuan Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita akan mau mewartakan kasih karunia Tuhan, menyebarkan ke dalam dunia ini bahwa kita adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru yang telah diselamatkan oleh Allah, yang tidak hidup di dalam perbudakan dosa dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami untuk dapat beraktivitas pada pagi hari ini. Semoga Tuhan yang berkenan atas aktivitas kami, pekerjaan kami, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kehidupan baru. Engkau Tuhan yang telah menanggalkan manusia lama kami dari keberdosaan itu. Oleh darah-Mu yang kudus, Engkau Tuhan telah menjamin kehidupan kami, membuat kami dan melayakkan kami menjadi manusia baru di dalam dunia ini, untuk dapat kami berkarya, untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami apa yang terbaik menurut perintah-perintah Tuhan. Sehingga kami Tuhan, Kau boleh ajarkan kami, agar kami Tuhan menjadi orang percaya yang taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.